Oke, selanjutnya early treatment atau pengobatan awal, treatment awal yang diberikan pada pasien trigeminal neuralgia. Di sini dikatakan the first line treatment for patient with classic trigeminal neuralgia and idiopathic trigeminal neuralgia is pharmacologic therapy. Nah, treatment awal, pengobatan awal pada pasien trigeminal neuralgia, khususnya trigeminal neuralgia yang klasik dan yang idiopatik, ini menggunakan farmakologi terapi atau farmakoterapi. Berbeda ya dengan pendekatan pada secondary atau simptomatik trigeminal neuralgia. Karena secondary atau simptomatik trigeminal neuralgia ini disebabkan oleh penyakit tertentu, bisa terjadi karena adanya multiple sclerosis, bisa terjadi karena aneurisma, bisa terjadi karena tumor. Maka pada simptomatik atau secondary trigeminal neuralgia ini pendekatan awalnya adalah pada penyakitnya, bukan pada trigeminal neuralgianya. Nah, sedangkan pada klasik trigeminal neuralgia dan idiopatik trigeminal neuralgia ini pendekatan awalnya adalah dengan farmakoterapi, menurunkan intensitas atau kualitas nyerinya. Sedangkan pada secondary atau simptomatik trigeminal neuralgia, pendekatan awalnya langsung pada penyakitnya, pada tumornya kah, atau pada aneurismanya kah, ataukah pada multiple sclerosisnya. Nah, kemudian the most commonly used medication is the anticonvulsant drug carbamazepine. Nah, pengobatan awal, treatment awal pasien trigeminal neuralgia yang klasik dan idiopatik ini adalah dengan memberikan farmakoterapi, obat-obatan antikonvulsan seperti carbamazepine. Selanjutnya, it is usually started at a low dose and the dose is gradually increased until it controls the pain. Biasanya pemberian carbamazepine ini dengan dosis yang rendah, yang kemudian dosisnya ditingkatkan sampai dosis tersebut mampu mengontrol, mampu menurunkan nyeri. Selanjutnya, it controls pain for most people in the early stage of the disease. Memang penggunaan carbamazepine ini efektif pada awal-awal terjadinya trigeminal neuralgia klasik ataupun yang idiopatik. Ini sangat efektif. Namun, diteruskan lagi, however, in some patient the effectiveness of carbamazepine decreases over time. Pada beberapa pasien trigeminal neuralgia klasik ataupun yang idiopatik, efektivitas dari carbamazepine ini menurun. Efektivitasnya menurun pada beberapa pasien trigeminal neuralgia klasik dan idiopatik. Sehingga possible side effect of carbamazepine include drowsiness, dizziness, double vision, and nausea. Nah, sehingga ketika pemberian dosis obatnya tinggi, maka ada efek sampingnya. Efek samping dari carbamazepine ini adalah drowsiness, kelemasan pada tubuh yang meminumnya. Kemudian dizziness, pusing, double vision, penglihatannya menjadi ganda, dan nausea. Nausea ini dia mual-mual. Semakin tinggi dosisnya, maka semakin tinggi pula efek sampingnya. Sehingga pendekatan yang paling efektif adalah kalau pada klasik trigeminal neuralgia yang disebabkan oleh neurovascular compression, maka yang paling efektif adalah dengan melakukan pembedahan, melakukan dekompresi pada pembuluh darah yang menekan saraf trigeminal. Itu yang paling efektif. Nah, karena kalau tidak dilakukan pembedahan pada klasik trigeminal neuralgia, maka penggunaan obat-obatan antikonvulsan carbamazepine ini akan semakin tinggi dosisnya. Semakin tinggi dosis yang dikonsumsi, maka semakin tinggi efek sampingnya. Nah, sangat merugikan sekali ketika manfaat yang diberikan sedikit, tapi efek sampingnya terlalu besar. Ketika manfaatnya sedikit, resikonya terlalu besar, mending ditinggalkan, cari alternatif lain.
Contohnya adalah dengan cara pembedahan. Nah, kemudian pasien with secondary trigeminal neuralgia also can respond well to pharmacotherapy. Walaupun secondary atau symptomatic trigeminal neuralgia ini merespon bagus atau efektif diberikan farmakoterapi, tetapi kita ingat secondary atau symptomatic trigeminal neuralgia ini disebabkan oleh adanya penyakit, bisa tumor, bisa aneurisma, bisa multiple sclerosis atau bakteri-bakteri yang lain, sehingga walaupun bisa diturunkan dengan farmakoterapi nyerinya pada pasien secondary atau symptomatic trigeminal neuralgia, tetap harus dilakukan pemeriksaan yang mendetail dengan dilakukan pemeriksaan yang mendetail, dilakukan MRI dan lain sebagainya, pemeriksaan lab dan lain sebagainya untuk mengetahui sumber penyakit aslinya di mana. Oke, untuk prognosis dikatakan di sini trigeminal neuralgia is not a life threatening. Dikatakan bahwa trigeminal neuralgia ini tidak mengancam kehidupan seseorang. Trigeminal neuralgia tidak mengancam kehidupan seseorang. However, namun it can lead to lifelong pain and can be disabling. Namun walaupun tidak mengancam hidup seseorang, tapi nyerinya bisa dirasakan sepanjang kehidupan. Dan nyeri ini bisa diturunkan dengan penggunaan obat-obatan yang mempunyai efek samping tadi. Ada efek samping drowsiness, lemas, tubuhnya menjadi lemas, tidak bertenaga, dizziness, pusing, kemudian ada double vision, penglihatannya ganda, kemudian nausea, mual-mual. Semakin tinggi dosisnya, semakin tinggi efek sampingnya. Selanjutnya, some patient may have episode last week or month followed by pain-free interval. Nah, setiap pasien, beberapa pasien ini memiliki episode nyeri yang rutin, bisa tiap beberapa minggu sekali muncul, beberapa bulan sekali muncul, memiliki karakteristik episode nyeri yang berbeda-beda pada setiap pasien. Selanjutnya, some patient have persistent background facial pain concomitantly with trigeminal neuralgia. In some patient, the pain attack worsen over time with fever and shorter pain-free interval before they recur. Nah, pada beberapa pasien ini memang didapatkan adanya kerusakan yang relatif menetap pada saraf trigeminalnya, di mana kekambuhan dari trigeminal neuralgia ini semakin lama semakin kerap ditemui. Awalnya beberapa bulan sekali, menjadi tiap bulan muncul kambuh nyerinya, kemudian tiap beberapa minggu sekali, kemudian tiap minggu muncul, berdasarkan dengan derajat dari kerusakan saraf trigeminalnya. Kemudian also the medication might lose effectiveness over time. Tadi sudah disinggung ya bahwa pemberian obat-obatan carbamazepin, obat-obatan antikonvulsan untuk menurunkan nyeri, lama-kelamaan ini akan menurun efektifnya. Manfaatnya akan menjadi lebih sedikit. Dan resikonya atau efek sampingnya akan semakin besar. Sehingga dikatakan so correct diagnosis and proper management can be beneficial to the patient and leads to good prognosis. Sehingga dengan diagnosis yang benar, mengklasifikasikan kira-kira trigeminal neuralgianya ini masuk ke dalam klasifikasi apa. Oh, masuk ke dalam klasik trigeminal neuralgia, berarti dia resiko adanya neurovascular compression, maka perlu dilakukan tindakan dekompresi atau pembebasan, penjepitan atau penekanan saraf trigeminal oleh pembuluh darah, dilakukan pembedahan, maka akan mengarah pada prognosis yang baik. Oke, saya kira materi kita sampai di sini dulu. Ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.